Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu sebenarnya korupsi. Korupsi itu merupakan sebuah gejala masyarakat yang seringkali dijumpai di masyarakat. Nah, sejarah itu membuktikan bahwasanya hampir setiap negara itu selalu dihadapkan dengan permasalahan korupsi. Sebenarnya korupsi ini apa sih? Nah, korupsi menurut beberapa tokoh itu bisa diambil kesimpulan sebagai kegiatan yang melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum dari pegawai sektor baik publik maupun swasta untuk memperkaya dirinya sendiri dan orang-orang terdekat mereka. Biasanya korupsi ini akan dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi dikarenakan wewenang mereka dan kekuasaan mereka yang sangat tinggi sehingga dapat dengan mudah melakukan korupsi. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi. Yang pertama, faktor ekonomi. Rendahnya gaji yang mereka terima sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, maka dari itu mendorong seseorang itu melakukan tindakan korupsi. Yang kedua, faktor politik. Seseorang yang memegang kekuasaan tinggi atau kekuasaan politik cenderung memiliki peluang besar melakukan tindakan korupsi. Seperti contohnya dalam berita ini, yaitu Bupati Banjarnegara Budi Sarwono yang terbukti melakukan tindakan korupsi dalam kasus proses pengadaan barang dan jasa di Pemkab Banjarnegara. Yang ketiga yaitu faktor hukum. Misalnya lemahnya penegakan hukum di suatu negara itu ataupun perundang-undangan yang masih belum terstruktur atau belum maksimal. Serta faktor-faktor lain yang menyebabkan seseorang korupsi yaitu sifat tamak ataupun moral yang rendah dan gaya hidup konsumtif. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dari adanya korupsi. Yang pertama, menurunnya investasi dan pertumbuhan ekonomi, di mana dengan adanya korupsi ini akan membuat pihak investor dari luar negeri tidak akan lagi percaya dengan hukum yang ada di negara tersebut dalam upaya menangani korupsi. Sehingga nantinya mereka tidak akan lagi menanamkan modalnya di negara tersebut, yang kemudian pada akhirnya akan membuat pertumbuhan ekonomi negara tersebut menjadi terhambat. Yang kedua, meningkatnya kemiskinan. Yang ketiga, meningkatnya ketimpangan pendapatan, di mana ketimpangan pendapatan terjadi antara para koruptor dengan masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat berpindah tangan pada para koruptor. Yang keempat, hutang negara akan menjadi semakin meningkat, di mana sebelumnya negara sudah memiliki hutang dengan negara lain, yang kemudian dengan adanya korupsi ini akan hutang negara tersebut akan menjadi semakin meningkat. Yang kelima, hilangnya rasa percaya masyarakat pada negara, di mana masyarakat tidak lagi percaya dengan negara, di mana korupsi yang terjadi pada suatu negara dihukum dengan ringan. Oke, untuk selanjutnya aku akan menjelaskan terkait strategi pencegahan korupsi nih. Nah, untuk strategi pencegahan korupsi sendiri itu terbagi menjadi 3 nih. Yang pertama strategi preventif, yang kedua strategi deduktif, yang ketiga adalah strategi represif. Nah, untuk strategi preventif sendiri ini merupakan upaya pencegahan korupsi yang berfokus dengan meminimalisir nih peluang korupsi, atau ini strategi untuk mencegah terjadinya korupsi sebelum korupsi ini terjadi. Nah, dapat dilakukan dengan cara memperkuat DPR, memperkuat MA dan jajarannya, serta membangun kode etik dalam sektor negara. Selain itu juga bisa dengan menyempurnakan manajemen SDM, meningkatkan kualitas SDM, serta diperlukan kerjasama dari semua lini masa masyarakat dan negara. Nah, untuk selanjutnya ini adalah strategi deduktif. Nah, strategi deduktif ini pencegahan korupsi melalui pembenahan sistem dan birokrasi atau reformasi sistem. Dibutuhkan pula sinergitas negara. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga, yang terakhir ini ada strategi represif, yaitu upaya untuk mencegah tindak korupsi dengan memberikan sanksi hukuman yang setimpal dengan menghukum setiap koruptor dengan hukuman yang berat nih, sesuai dengan taraf korupsi yang dilakukan, seberapa banyak jumlah korupsi yang dilakukan oleh para koruptor ini.
pencegahan korupsi di negara lain. Yang pertama yaitu Singapura. Kemakmuran dan kemajuan Republik Singapura tidak terlepas dari komitmen rakyat dan pemerintahnya untuk mencegah dan memberantas korupsi. Selain itu, dari segi perekonomian, Singapura juga lebih unggul dari segi pencegahan dan pemberantasan korupsi dibandingkan dengan Indonesia dan negara lain di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan indeks korupsi, cara pencegahan korupsi di negeri Singapura yaitu dengan menghukum seumur hidup bagi para pelaku korupsi. Dan untuk yang kedua yaitu di negara Cina. Cina dalam membangun perekonomian, pemerintah Cina menyadari bahwa korupsi menjadi tantangan politis dan masalah yang paling besar dihadapi negara Cina pada saat itu, yang menimbulkan kerusakan ekonomi, sosial, dan politik secara menyeluruh. Contoh pencegahan korupsi di negara Cina yaitu dengan memberikan hukuman penjara yang tidak layak bagi para pejabat yang korupsi, lalu memberikan road trip ke penjara atau koruptor bagi keluarga pejabat. Hal ini dilakukan agar sebagai upaya pencegahan korupsi di kalangan pejabat. Selanjutnya yaitu yang ketiga, negara Finlandia. Komitmen pemerintahan Finlandia memberantas korupsi antara lain yaitu yang pertama, menciptakan tata pemerintahan dari tata administrasi yang baik. Yang kedua yaitu pemerintah Finlandia meninggikan gaji PNS. Hal ini dilakukan agar tidak ada kesenjangan sosial di dalamnya dan menghapuskan niatan individu untuk memberantas korupsi. Yang ketiga yaitu mewajibkan kota dan daerah agar menegakkan transparansi dalam kontak publik pengusaha swasta. Yang keempat yaitu mengaktifkan unit anti korupsi dan dari Bio Nasional Investigasi. Dan yang terakhir yaitu berpartisipasi dalam kerjasama internasional dan nasional dengan otoritas yang kompeten. Contoh hukuman bagi para koruptor di negara Finlandia yaitu dengan menghukum mati atau seumur hidup, dan itu juga bisa berdampak pada keluarganya. Dan negara yang keempat yaitu Amerika Serikat. Denda para pemerintah di Amerika Serikat menghukum para koruptor dengan mendenda $2 juta dan hukuman penjara. $2 juta tersebut sekitar dengan 28 miliar, sehingga kasus korupsi semakin jarang ditemukan di negara Amerika. Dan untuk negara selanjutnya yaitu yang kelima yaitu negara Malaysia. Sejak tahun 1961 Malaysia sudah mempunyai undang-undang anti korupsi. Kemudian pada tahun 1982 Badan Pencegahan Rasuah atau BPH dibentuk untuk menjalankan fungsi tersebut, dan Malaysia akhirnya memberlakukan undang-undang anti korupsi yang akan menjatuhi hukuman gantung bagi para pelaku korupsi.